Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang logika matematika, di mana materi yang akan dibahas adalah proposisi, mengkombinasikan proposisi, tabel kebenaran, disjungsi eksklusif, hukum-hukum logika, proposisi bersyarat implikasi, varian proposisi bersyarat, bikondisional, atau biimplikasi. Materi pertama adalah proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebersamaan. Adapun contoh dari proposisi yaitu, Bandung terletak di Jawa Barat. Jakarta adalah ibu kota Malaysia, 12 lebih besar dari 15. 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 5. Untuk kebenaran dari proposisi tersebut, Bandung terletak di Jawa Barat bernilai benar, Jakarta adalah ibu kota Malaysia bernilai salah, 12 lebih kecil dari 15 bernilai benar, 1 tambah 3 sama dengan 4 bernilai benar, 1 tambah 3 sama dengan 5 bernilai salah. Lalu materi yang kedua adalah mengkombinasikan proposisi, misalkan pi dan ki adalah proposisi. Nah, yang pertama adalah konjungsi. Untuk konjungsi, dinyatakan dengan notasi pi dan ki. Lalu yang kedua, disjungsi. Disjungsi pi dan ki, dinyatakan dengan notasi p atau ki. Lalu yang terakhir negasi, atau lingkaran p, dinyatakan dengan notasi tidak p. Contoh B sama dengan hari ini, hujan, ki sama dengan murid-murid diliburkan, maka P konjungsi ki sama dengan hari ini hujan, dan murid-murid diliburkan dari sekolah. W disjungsi ki sama dengan hari ini, hujan, atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi P sama dengan tidak benar hari ini, hujan. Materi selanjutnya adalah tabel kebenaran, misalkan pi dan ki adalah proposisi. Konjungsi P dan ki bernilai benar jika pi dan ki keduanya benar, selain itu nilainya salah. Disjungsi P atau ki bernilai salah jika pi dan ki keduanya salah, selain itu nilainya benar. Negasi P, yaitu tidak P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Untuk tabel kebenaran konjungsi, konjungsi P dan ki bernilai benar jika pi dan ki keduanya benar, selain itu nilainya salah. Untuk tabel kebenaran disjungsi, disjungsi P atau ki dot bernilai salah jika pi dan ki keduanya salah, selain itu nilainya benar. Untuk tabel kebenaran negasi, negasi P, yaitu tidak P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Sebuah proposisi majemuk yang semua kasusnya benar disebut tautologi, sedangkan proposisi majemuk yang semua kasusnya salah disebut kontradiksi. Materi selanjutnya disjungsi eksklusif, misalkan pi dan ki adalah proposisi eksklusif, or pi dan ki dinyatakan dengan notasi pi ditambah ki adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari p dan ki benar selainnya itu nilainya salah. Untuk pi dan ki, jika keduanya benar ataupun keduanya salah akan menghasilkan hasil yang salah. Tetapi jika pi dan ki salah satunya benar ataupun salah satunya salah, maka akan menghasilkan kasus yang benar. Nah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika yaitu ada satu hukum identitas yang menghasilkan proposisi itu sendiri jika disjungsi dengan salah juga dengan konjungsi benar. 2. Hukum dominasi jika pi konjungsi salah, jika maka salah. Juga jika p disjungsi dengan benar, jika maka benar. 3. Hukum negasi p disjungsi dengan negasi p, jika maka benar. Yang kedua, jika pi konjungsi negasi p, jika maka salah. Lalu yang keempat, ada hukum idempoten, di mana hukum idempoten ini adalah sifat operasi tertentu dalam matematika yang dapat diterapkan berkali-kali tanpa mengubah hasilnya. Contoh pi konjungsi p akan menghasilkan p, dan p disjungsi p akan menghasilkan p. Lalu hukum yang kelima adalah hukum involusi atau negasi ganda, di mana negasi dikali negasi p akan menghasilkan p. Kemudian, hukum yang keenam
adalah hukum penyerapan atau absorption, di mana P konjungsi dikali P disjungsi Q akan menghasilkan P, dan P disjungsi dikali P konjungsi Q akan menghasilkan P. Lalu hukum yang ketujuh adalah hukum komutatif, di mana P disjungsi Q akan sama dengan Q disjungsi P, dan P konjungsi Q akan sama dengan Q konjungsi P. Lalu hukum yang kedelapan adalah hukum asosiatif, di mana P disjungsi Q dikali Q disjungsi R akan sama dengan P disjungsi Q dikali R, dan P konjungsi dikali Q konjungsi R akan sama dengan P konjungsi Q dikali konjungsi R. Lalu hukum yang kesembilan adalah hukum distributif, di mana P konjungsi dikali Q disjungsi R akan sama dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R, dan P konjungsi dikali Q konjungsi R akan sama dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Lalu hukum yang terakhir adalah hukum De Morgan, di mana negasi dikali P konjungsi Q akan menghasilkan negasi P disjungsi negasi Q, dan negasi dikali P disjungsi Q akan menghasilkan negasi P konjungsi negasi Q. Selain dalam bentuk konjungsi, disjungsi, dan negasi, proposisi majemuk dapat muncul berbentuk jika P, maka Q. Pernyataan jika P, maka Q disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Untuk P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, dan proposisi Q disebut kondusi atau konsekuen. Implikasi ini tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan standar jika P, maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara, antara lain 1 jika P, maka Q, 2 jika P. Q 3P mengakibatkan Q, 4Q jika P, 5P hanya jika Q, 6P syarat cukup, agar Q, 7Q syarat perlu, bagi P, 8Q bila mana P. Untuk selanjutnya materi varian proposisi bersyarat, terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P implikasi Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga varian proposisi bersyarat tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi asal P implikasi Q. Converse, Q implikasi P, inverse, negasi P implikasi negasi Q, kontraposisi, negasi Q implikasi negasi P. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Penyelesaian, converse, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Inverse, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisi, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Materi terakhir yaitu proposisi bersyarat atau biimplikasi. Proposisi bersyarat yang dinamakan bikondisional atau biimplikasi adalah berbentuk jika P, maka hanya Q. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional P biimplikasi ke dalam kata-kata, yaitu P jika dan hanya jika Q P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, jika P maka Q, dan sebaliknya PFQ. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.